Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Kak. Pagi, Kak. Oke, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, Sehat, Kak. ya, alhamdulillah ya. Terima kasih ya saya ucapkan kepada adik-adik semua yang telah bergabung dalam meeting ini, yang telah menyempatkan waktunya bergabung dalam layanan bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu bimbingan klasikal. Nah, apa sih itu bimbingan klasikal? Bimbingan klasikal ini lebih kepada kita saling sharing-sharing terkait topik atau materi yang nantinya kakak akan berikan. Dan insya Allah topik ini merupakan memiliki manfaat banyak bagi adik-adik sekalian. Kemudian tujuannya bimbingan klasikal ini adalah supaya adik-adik sekalian memiliki pemahaman-pemahaman terkait pengembangan dirinya khususnya di bidang sosial yang akan kita lakukan pada nanti ya. Terkait tata cara pelaksanaannya, saya kira ada beberapa tahap-tahap, yaitu yang pertama ada tahap pembentukan, kemudian peralihan, ada tahap inti, kemudian ada nanti tahap penutup. Nah, yang sekarang kita lakukan ini sudah masuk ke tahap awal atau tahap pembentukan. Di dalam tahap-tahap tersebut tentu ada rambu-rambu atau sikap-sikap yang adik-adikku sekalian harus penuhi. Apa itu? Yang pertama, adik-adikku saya minta nantinya untuk terbuka, kemudian yang kedua aktif, kemudian menjawab pertanyaan apabila dipersilahkan, kemudian normatif dan kesukarelaan. Apakah adik-adikku setuju semua terkait persyaratannya itu? Setuju. Oke. Sebelum itu kita kontrak waktu dulu. Kira-kira kalau 1 kali 45 menit cukup ya? Menurut adik-adikku apakah cukup? Ya, Kak, cukup. Oke. Langsung saja materi kita pada layanan bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini yaitu etika bergaul di media sosial. Nah, etika bergaul di media sosial ini mengapa sih sangat penting untuk kita bahas? Karena kenapa? Media sosial ini merupakan suatu bagian yang sangat tidak terpisahkan dari diri kita yang sudah menjadi budaya di dalam kehidupan kita. Penggunaan media sosial ini banyak sekali dampak-dampak negatifnya, sehingga apabila kita tidak mengerti bagaimana cara bergaul di media sosial yang tepat, adik-adikku itu semua bisa menyalahgunakan yang namanya media sosial. Nah, makanya hadirlah kakak di sini memberikan layanan terkait bagaimana sikap, bagaimana menjaga keharmonisan di media sosialnya. Terkait tujuan layanannya, setelah mengikuti layanan ini, adik-adikku saya harapkan ini terjadi pada dalam dirinya. Yang pertama, adik-adikku diharapkan dapat memahami etika bergaul di media sosial. Kemudian yang kedua, adik-adikku dapat menganalisis dampak positif dan negatif dari media sosial. Yang ketiga atau yang paling penting itu, adik-adikku diharapkan menerapkan kiat-kiat bermedia sosial dengan baik di kehidupan sehari-hari. Jadi nanti pada tahap inti ada beberapa kiat-kiat bermedia sosial. Langsung saja kita masuk ke materi. Apakah adik-adikku sekalian sudah siap menerima materi layanan kita? Siap, Kak. Oke. Kelihatan, Kak. Oke. Nah, layanan klasikal kita pada pagi hari ini yaitu etika bergaul di media sosial. Nah, mengapa itu penting sudah kakak tadi jelaskan. Nah, langsung saja sebelum masuk ke pembahasannya kita saling sharing-sharing terlebih dahulu, tukar pendapat ya. Saya ingin tanya, apakah adik-adik semua menggunakan media sosial? Wahyuni, apakah Anda menggunakan media sosial? Cukup ya atau tidak? Iya, Kak, menggunakan media sosial. Ya, pertanyaan selanjutnya, berapa lama atau berapa jam yang Anda habiskan bermedia sosial setiap harinya? Untuk Makfira, kira-kira berapa lama?
yang Anda butuhkan dalam bermedia sosial di setiap harinya? Atau tidak bisa dihitung ya? Nggak bisa dihitung, Kak. Sama. Nah, jadi jawaban adik-adikku semua itu memang sudah benar, karena berdasarkan data hasil riset itu, data penggunaan media sosial berdasarkan umur itu rata-rata umur 13 sampai 18 tahun yang paling mendominasi. Kemudian disusul umur 19 sampai 34 tahun. Nah, kita ada di rentan ini ya. Ini dua yang paling mendominasi. Jadi generasi milenial yang paling mendominasi, yang selalu menggunakan media sosial setiap harinya. Disusul ada anak di bawah umur, kemudian ini orang tua. Orang tua ini memilih pengguna media sosialnya sangat jarang jika dibandingkan dengan anak-anak muda sekalian. Makanya sangat perlu kita mengetahui bagaimana etika itu, karena kembali lagi generasi muda yang paling banyak berinteraksi dengan dampak penggunaan media sosial. Nah, dampak positifnya yang pertama itu sebagai sarana silaturahmi virtual, seperti yang dikatakan tadi Fatima, bahwa dia berkomunikasi dengan temannya. Kemudian sebagai sarana promosi bisnis online, kemudian mudah mendapatkan informasi seperti yang dikatakan Fajaria tadi. Nah, adapun dampak negatifnya cukup banyak ya, tapi yang terangkum di sini hanya. Jadi ini kurva kasus terkait penggunaan media sosial atau cyberkriminal yang terjadi di Indonesia. Nah, kasus pencemaran nama baik itu tetap menjadi posisi pertama. Jadi posisi pertama ada pencemaran nama baik, kemudian yang kedua ada ujaran kebencian, dan seterusnya sampai penipuan, pornografi, plagiasi dan sebagainya. Ini semua kasus-kasus yang timbul karena kurang bijaknya orang menggunakan media sosial. Yang pertama itu memperhatikan gaya bahasa dan biasakan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Artinya memperhatikan gaya bahasa di sini, bahasa kan ada bermacam-macam, ada bahasa formal, ada bahasa baku, dan ada bahasa baku. Jadi perhatikan lawan bicara adik-adik sekalian. Tentu bedalah gaya bahasa yang kita utarakan dengan guru, dengan teman sejawat, dengan pacar misalnya. Itu kan biasakan memberi informasi yang memiliki sumber referensi yang jelas. Artinya apabila ada informasi yang absurd dari luar, jangan langsung di-share karena belum tentu informasi tersebut benar ya. Nah, lantas bagaimana cara kita atau bagaimana sikapnya adik-adikku apabila mendapatkan broadcast yang tidak jelas seperti itu? Nah, dalam layanan kakak, saya memberikan tipsnya yaitu 3T. Apa itu 3T? Pertama, tanggap, kemudian telaah, dan yang ketiga, teliti. Penyebaran konten pornografi, sara atau suku, agama, ras, antar golongan, dan video kekerasan lainnya. Jadi dilarang sekali ya penyebaran konten-konten seperti ini. Kita kan sebagai makhluk yang berbudaya ya, khususnya di Indonesia, pornografi itu kan hal yang sangat tabu. Apalagi sara, Indonesia kan memiliki banyak suku-suku agama. Sedikit saja. Nah, kemudian ini yang paling penting juga, yang keempat, tidak memposting informasi pribadi orang lain. Nah, karena kenapa? Setiap orang itu kan punya pribadi masing-masing. Artinya, mungkin dia akan tersinggung apabila adik-adik itu memposting informasi pribadi orang lain tersebut. Selanjutnya kita untuk masuk ke LKPD-nya ya, berlatih menghubungi guru di media sosial. Nah, ini juga, oke, sekarang siapkan WhatsApp-nya. Yang pertama itu pada kesempatan kali ini kita akan menghubungi guru melalui media sosial, dan ini WhatsApp. Nah, kemudian disajikan beberapa situasi yang mengharuskan Anda untuk menghubungi guru karena adanya sesuatu yang ingin disampaikan. Jadi adik-adikku pilih ya di ABC ini, kira-kira situasi yang mana yang adik-adikku ingin pilih. Yang situasi yang pertama itu tidak sempat datang ke sekolah karena kurang sehat. Kemudian yang kedua, tidak sempat datang ke sekolah karena ada acara keluarga. Nah, kemudian yang ketiga, situasi yang ketiga itu menghubungi guru karena ada ingin disampaikan atau ditanyakan terkait materi yang belum jelas. Nah, ini ada 3 situasi, jadi dipilih ya di 3 situasi ini A, B, C. Nah, setelah dipilih, kemudian berlatihlah menghubungi guru Anda di WhatsApp dengan memperhatikan ini. Yang pertama, menghubungi di jam kerja, kemudian yang kita sudah berada di tahap akhir di kegiatan layanan kita. Saya kira itu dari saya, karena sudah kita ada materi, kemudian tadi sudah praktek, jadi saya kira ini materinya ini terkait etika bergaul di media sosial sudah sangat jelas. Saya harapkan adik-adikku sekalian
mengimplementasikan ya cara-cara yang kakak berikan tadi agar tidak terjerumus ke dalam kasus-kasus, deretan kasus-kasus yang kakak tadi lihatkan kepada adik-adikku sekalian. Mungkin hanya itu di layanan kita pada pagi hari ini. Saya kira cukup ya. Nah, terkait minggu depan atau rencana minggu depan, kira-kira kita masih bahas topik ini lagi atau cari lagi topik yang lain menurut adik-adikku sekalian. Cari topik lain, Kak. Bahas topik lain. Oke. Kita cari topik lain ya, karena sudah kupas ya, sudah ada tadi materinya, sudah ada teorinya, kemudian langsung juga praktek. Jadi ini sudah mantap saya kira. Jadi saya tidak ada ingin melihat lagi ada tersandung kasus-kasus seperti itu ya. Jadi terkait kemudian selanjutnya mengenai evaluasi proses dan evaluasi hasilnya itu nanti menyusul, kakak akan kirimkan di grup atau secara pribadi, mohon diisi. Mungkin itu saja dari kakak, sedikit kesimpulan bahwa dengan mengaplikasikan kiat-kiat permedia sosial tersebut, kakak harapkan terhindar dari kasus-kasus atau cyber yang ada di luar sana. Marilah kita menutup layanan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih yang saya ucapkan kepada adik-adik sekalian yang telah menyimak layanan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.